Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yopi Yasinta. Di sini saya sudah bersama narasumber saya. Nama saya Febriana Yunihyun. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya dengan tema meningkatkan motivasi belajar siswa. Langsung saja ke pertanyaannya. Apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Baik, saya akan mencoba menjawab berdasarkan dari pengetahuan yang sudah saya pelajari selama kuliah. Apa saja yang mempengaruhi? Iya. Kalau menurut saya itu yang paling mempengaruhi adalah dukungan baik itu dalam bentuk materi maupun dukungan secara moral. Nah, kenapa keduanya itu yang paling berpengaruh? Karena pertama, kalau misalnya uh, dukungan moralnya kurang, baik dari keluarga atau dari orang-orang sekitar siswa tersebut, itu akan membuat si siswa tersebut merasa dirinya uh, tidak berguna, tidak memiliki motivasi untuk belajar, karena motivasi yang dia dapat atau dukungan yang dia dapat yang berbentuk moral itu kurang, terutama dari keluarga, karena yang kita tahu di pendidikan itu awal mula datangnya pendidikan itu dari keluarga. Jadi dukungan uh, dari keluarga itu begitu penting, dan juga ditambah dengan dukungan dari lingkungan sekitarnya, baik itu di sekolahnya itu sendiri atau di lingkungan sosialnya. Jadi bila uh, dukungan itu baik dari keluarga maupun dari lingkungan yang dia dapatkan dari luar itu cukup, maka itu akan mempengaruhi dia untuk memiliki motivasi dalam belajar, karena dia akan berpikir bahwa ada orang di belakang yang menunggunya, yang menunggu atau memiliki harapan kepada dia. Sebabnya melalui dukungan itu secara moral itu dia termotivasi untuk belajar. Kemudian dukungan secara materi, tidak cukup hanya kita memberi dukungan secara moral, seperti misalnya, ya kamu semangat ya belajarnya, kamu pasti bisa, atau apapun bentuk dukungan secara moral itu. Namun secara materi itu juga penting. Misalnya kita menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh si siswa tersebut, misalnya buku, pulpen, atau tas, atau mungkin kalau jarak sekolah dan rumahnya jauh, bagaimana cara si orang tua terutama supaya si siswa ini bisa pergi ke sekolah, misalnya mungkin tinggal di dekat, kita bisa menempatkan si siswa tersebut di sini, lebih ke peran orang tua ya. Baik, kita bisa menempatkan siswa tersebut misalnya di kos atau asrama yang dekat dengan sekolahnya, atau misalnya memberikan dia kendaraan. Kemudian itu tadi seperti menyediakan buku, tas, atau segala macam yang berkaitan dengan hal atau kebutuhan yang ia butuhkan di lingkungan sekolahnya atau di pendidikannya gitu. Kemudian cara meningkatkannya, dan bagaimana cara meningkatkannya itu tadi. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi, dengan kita menyediakan apa yang siswa tersebut butuhkan, baik itu secara mentalnya, secara fisiknya, kemudian kita menyediakan fasilitas atau apapun yang dibutuhkan dia selama dia belajar, itu secara perlahan bisa meningkatkan si siswa tersebut dalam meningkatkan motivasi siswa tersebut dalam proses belajarnya gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa? Baik, di sini peran guru ya. Untuk peran guru, berdasarkan apa yang sudah saya pelajari, itu pentingnya skill dalam memanage atau classroom management, memanage suasana atau situasi di dalam kelas.
karena peran guru di dalam kelas itu bahasanya kompleks, multitasking. Kalau di kelas dia tidak hanya mengajar di situ, tapi gimana caranya dia bisa mengondisikan kelas ketika anak-anak tidak berada pada situasi yang kita sebagai guru harapkan. Nah, di situ skill kita sebagai guru itulah yang diperlukan. Jadi pentingnya kita juga belajar apa itu manajemen classroom. Jadi ketika kita sudah punya pengetahuan itu, kita bisa mengaplikan ketika nanti kita mengajar siswa kita. Dan ketika kita mampu mengontrol, mengondisikan, disitulah peran guru, role-nya guru. Siswa akan melihat itu, dan siswa mungkin akan lebih bisa memperhatikan, karena di situ guru benar-benar melakukan apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang guru. Begitu. Itu saja. Baik, hanya itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Baik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.